Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu semester ini terkait dengan aquaculture engineering. Di pertemuan pertama ini kita membahas yang ringan-ringan saja. Secara keseluruhan nanti saya sama Pak Nanto ya yang ngajar. Terkait dengan itu kita nanti saya 7 kali sampai dengan UTS. Setelah UTS nanti Pak Nanto yang akan melanjutkan. Nanti penilaiannya terkait dengan kehadiran dalam ini absensi, baik yang offline maupun yang online, di absennya di classroom. Yang kedua juga terkait dengan nanti tugas ya, dari tugas sendiri sama nanti nilai ujian. Ketiganya itu nanti saya gabungkan menjadi nilai akhir untuk UTS. Itu terkait dengan beberapa hal sebelum kita mempelajari lebih lanjut terkait dengan aquaculture engineering. Di dalam aquaculture engineering kita melihat yang pertama ini adalah terkait dengan irigasi ya, ataupun juga sarana prasarana dalam sebuah sistem aquaculture. Berkaitan dengan aquaculture ini adalah irigasi. Jadi secara keseluruhan irigasi ini upaya untuk kemudian menyediakan, mengatur dan juga memanfaatkan air untuk kemudian menunjang kegiatan aquaculture. Irigasi di dalam aquaculture itu digunakan untuk apa saja? Untuk mengisi kolam ataupun tambak, mengatur sirkulasi air, dan juga menjaga kualitas air supaya sesuai dengan jenis ikan ataupun udang yang dipelihara atau dibudidayakan. Irigasi juga dia menjamin ketersediaan air sepanjang musim untuk kemudian mendukung organisme budidaya. Di dalam aquaculture irigasi ini secara keseluruhan itu ada 4 jenis ya, irigasi. Baik itu secara gravitasi, secara pompa, secara pasang surut maupun secara irigasi campuran. Kalau secara gravitasi berarti memanfaatkan aliran alami. Jadi dia harus ada elevasi antara aliran air dengan kolam yang akan kita bangun, memanfaatkan gravitasi. Yang kedua itu intinya posisi air, posisi aliran air itu dia harus minimal dia 1:2 elevasinya sudah bisa. 1:2, 1:3 apalagi lebih kencang. Itu dia sudah bisa kemudian mengalirkan air secara gaya gravitasi. Alir itu kan selalu mengalir dari yang tinggi ke yang rendah, sehingga kita bisa melakukan proses pemipaan untuk dari aliran yang tinggi masuk ke tambak kita atau kolam kita. Yang kedua menggunakan pompa. Kalau menggunakan pompa jelas adalah tenaga mekanis yang kita gunakan. Ada juga yang pasang surut, memanfaatkan pasang surut air laut. Ketika air pasang, diisi kolamnya, baik itu secara gravitasi maupun secara pompa, dengan sistem pompa maupun gravitasi. Tapi
proses irigasinya itu merupakan pasang dan surut air laut. Yang terakhir adalah campuran. Jadi kombinasi pada semua jenis irigasi sebelumnya. Nah, tadi terkait dengan gravitasi. Terkait gravitasi, namanya gravitasi berarti dia penyediaan airnya itu dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Tadi ya, dari tinggi ke rendah, dalam hal ini mengalirkan air daripada sumber, apakah itu sungai, waduk, maupun saluran, ataukah kemudian laut menuju kolam ataupun tambak. Nah, namanya gravitasi berarti dia hanya perbedaan ketinggian yang digunakan. Nah, sehingga jawaban yang ketiga ini adalah cocok digunakan pada daerah dengan perbedaan elevasi. Ya, sumber airnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kolam, sehingga bisa dilakukan irigasi. Dilakukan gravitasi. Nah, kalau prasarana untuk proses gravitasi itu sangat sederhana. Pokoknya harus ada air, sumber airnya ada saluran utamanya untuk mengalirkan air air dari sumber, ada saluran tersiernya. Nah, jadi aliran utama itu dari saluran utama dibikin saluran lagi yang agak kecil lagi untuk sebagai saluran sekunder ataupun tersier. Tidak mungkin kemudian dari sumber air itu langsung masuk ke kolam. Pasti ada saluran utamanya yang habis bawa, kemudian ada tandon atau apa, kemudian nanti ada saluran sekunder atau tersier lagi untuk itu yang mengalirkan dari saluran sekunder atau tersier masuk ke dalam petak kolam. Ada juga kebutuhannya untuk pintu air untuk menjaga supaya mengontrol air supaya kalau di kolam itu kan secara keseluruhan itu kan air itu kan di kolam itu kan dalam 1 minggu kan berkurang sekitar 10%. Nah, itu perlu ada penambahan air. Jadi perlu penambahan air karena kita mempunyai tandon tadi dari saluran utama, maka perlu ada pintu air untuk mengontrol. Nah, tiap seminggu ditambahkan 10 cm. Nah, begitu biasanya. Itu ini contohnya ya. Ini misalkan dari air laut waktu pasang surut ya. Ini laut salurannya masuk. Ini saluran utama. Kemudian di sini ada pintu air. Di sini ada saluran sekunder untuk yang mengalir, untuk kemudian membagi ke saluran masuk ke peta-peta ya. Begitupun sama dari muara sungai juga sama. Dia masuk salurannya, ada pintu airnya di sini, nanti dia membagi ke dalam peta kolam secara prinsipnya. Ada juga kemudian pompa. Kalau pompa kita sudah tahu karena dia bekerjanya secara sistem mekanis, maka penyediaan air itu selalu dengan tenaga pompa untuk memindahkan air dari sumber ke lahan kolam ataupun tambak. Dia tidak menggunakan elevasi karena dia pakai pompa, jadi pompa kita masukkan, kita sedot aja pakai pompa. Nah, dalam hal ini adalah menjamin ketersediaan air untuk kolam atau tambak, meski itu jaraknya jauh, karena pakai pompa, pipa panjang masuk berapa kilo bisa kita pakai pompa. Jadi karena kita pakai pompa, maka penggunaannya itu menjadi lebih menjadi
pengaturan, kita memberikan kita keleluasaan untuk mengontrol volume dan debit air sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Jadi kalau saya misalkan gini, kolam dengan luasan 2000 meter persegi, ya misalkan 2000 meter persegi, ya, dengan kedalamannya 2 meter. 2 meter, kedalamannya 2 meter, tapi airnya kita isikan nggak sampai 2 meter. Berarti mungkin airnya kita isi hanya sampai hanya sampai 2 meter, misalkan 1,8 saja dah, 1,8. Berarti kan 2000 meter persegi dikalikan dengan 1,8. Berapa itu? Itu kan sudah ketemu kubik gitu, berapa meter kubik gitu ya. 2000 kali 1,8, ini berarti kita 3.600, ya, 3.600 meter kubik air yang harus kita butuhkan untuk satu kolam. Ya, satu kolam. Nah, 3.500 kebutuhannya. Nah, misalkan kita punya kolam itu ya, misalkan kita punya peta budidaya udang misalkan ya, berarti kan air payau. Nah, jadi 3.000 meter persegi ini kita bagi dua, air tawar sama air laut. Nah, air laut, kebutuhan air tawar air lautnya kita sesuaikan dengan salinitas udang yang akan kita pelihara, karena berbeda-beda salinitas air laut itu. Salinitas air laut itu adalah 35, sedangkan air tawar itu 0. Ya, sedangkan air tawar itu 0. Jadi kita akan melakukan perhitungan dulu, dihitung dulu air lautnya, dihitung dulu. 3.500 itu dihitung dulu. 3.600 itu kita hitung untuk air lautnya berapa, air tawarnya berapa. Misalkan untuk budidaya udang faname itu dia sebarannya antara 15 sampai 25. Ya, sebarannya sebarannya 15 sampai 25. Misalkan kita ambil saja salinitasnya sekitar 22,5 ya, yang tengah ya. 22,5 3. Kalau misalkan gini ya, salinitasnya kita ambil 22,5, maka tadi kebutuhan airnya tadi berapa? Kolam luasan tambak dengan luasan 2.000 meter persegi, kedalamannya 2 meter, tapi airnya rencana kita isi 1,8 meter, ada space 2 meter, 20
20 cm. Nah, ada space 20 cm. Maka kita harus melihat dulu. Nah, jadi 22,5 tadi kita kalikan dengan 3.600, maka kita kalikan dengan 3.600, maka kita temu berapa itu? 81 ya, 81.000 itu kita bagi dengan 35 salinitas air laut ya. Salinitas air laut adalah 35, maka kita akan dapatkan sekitar 2.314 ya. 2.314 sehingga 2.413. Nah, sehingga untuk kebutuhan air air lautnya adalah 2.314 ya. Jadi 22 salinitasnya kan, salinitas targetnya kan 22,5. 22,5 ini kita kalikan dengan 3.600 meter kubik kebutuhan air untuk satu kolam. Ya, kebutuhan air untuk satu kolam. Nah, berarti kan 81.000, 22,5 kali 3.600. Nah, 81.000 ini kita bagi salinitas air laut. Salinitas air laut itu kan 35 ppt. Nah, sehingga kita mendapatkan kebutuhan air laut adalah 2.314 meter kubik. Nah, sedangkan air tawar sisanya itu tinggal 3.600 dikurangi 2.314, nanti berapa sekitar 1.200-an lah, 1.208 berapa. Nah, itu air tawar. Jadi tinggal kita isi kemampuan pompanya berapa, kebutuhan kolam itu penuh dalam berapa menit atau berapa jam untuk mengisi itu. Nah, jadi begitu untuk irigasi pompa itu, begitu dia hitungannya. Nah, jadi dia yang paling utama adalah efisien dalam mengatasi keterbatasan topografi. Jadi topografi nggak jadi masalah selama kemudian kita menggunakan pompa, maka bisa ketersediaan air bisa terjaga. Komponen utama untuk penggunaan pompa ini adalah dari sumber air, ada pompa yang digunakan, ada pipa penyalur, pipa yang kemudian yang dari pompa ke dalam kolam, ada saluran distribusi menuju untuk pompa, ada juga saluran pembuangan untuk kemudian membuang air sisa dan lain sebagainya. Nah, ada tingkat keunggulan dan juga kelemahan. Kalau unggulnya adalah dia fleksibel terhadap lahan kondisi lahan seperti apapun bisa untuk mengadakan air, mengontrol air lebih mudah, dan juga bisa dipakai kemudian untuk aquaculture intensif. Untuk intensif rata-rata dia menggunakan irigasinya by pompa. Kelemahannya karena pakai pompa maka operasionalnya tinggi, baik itu menggunakan solar ataupun dengan tenaga listrik. Ya, ada biaya lebih di sana. Ada membutuhkan biaya perawatan terhadap pompa dan pipa. Ya, pipa kadang ya bocor, pompa juga kadang ya ngadat, ya rusak dan sebagainya. Ada biaya perawatan. Karena dia pompa, maka dia sangat tergantung pada sumber energi. Berikutnya adalah irigasi pasang surut. Nah, biasanya pada lahan-lahan tambak yang dekat sama daerah pasang surut. Nah, dengan sumber airnya ada dua, air laut dan air sungai. Jadi ketika
pasang diisi. Ketika surut ya enggak, karena permukaan airnya sangat jauh. Nah, jadi air pasang, air masuk dalam tambak, air surut, kemudian kita bisa buang juga keluar. Ada pintu air untuk ataupun klep otomatis untuk mengatur aliran. Jadi lebih enak kemudian klep otomatis. Pada saat air pasang dia terbuka sendiri. Setelah penuh bisa nutup sendiri, ada sensor yang diletakkan. Kalau pintu air manual berarti kita harus tahu kapan pasangnya, kapan surutnya, harus ada tenaga kerja yang menjaga itu. Ya, pada saat pasang dibuka pintu airnya, pada saat itu ditutup. Ada campuran ini sistem yang mengombinasikan antara irigasi, antara gravitasi dan pompa. Jadi air ini dapat masuk secara alami dengan gaya gravitasi, tetapi kalau tidak memungkinkan maka dibantu dengan pompa. Ini cocoknya untuk daerah yang pada pasang surut dan juga tapi ada aliran airnya terbatas. Kalau pasang diisi, kalau surut kita pakai pompa untuk ngisi, begitu. Maksud secara keseluruhan. Nah, kalau kena gravitasi dan juga pompa, maka dia elevasinya lebih tinggi sumber airnya. Pompa digunakan untuk menaikkan air, bisa. Nah, dengan kombinasi ini maka ketersediaan air akan menjadi lebih stabil di dalam proses seperti itu. Nah, tetapi secara umum ada beberapa hal yang dalam aspek budidaya, irigasi ini juga ada beberapa permasalahan yang menjadi catatan. Ya, menjadi catatan. Di antaranya adalah kemudian kuantitas. Kuantitas air itu dia kemudian secara ketersediaan, nah itu dia sering ataupun selalu mengalami kekurangan di musim kemarau karena adanya persaingan penggunaan air, apalagi lahannya menjadi satu dengan kawasan sawah misalkan. Nanti ada proses pengairan, dia akan mengalami persaingan itu, rebutan air kalau pada saat musim kemarau. Jadi airnya pakainya jatahnya bergantian. Jadi stoknya itu kemudian kurang. Yang berikutnya adalah kualitas air. Nah, biasanya dalam aspek usaha budidaya itu permasalahan kualitas air ini selalu dipengaruhi oleh adanya cemaran. Ya, cemaran, terutama cemaran limbah. Itu yang biasa sering terjadi itu adalah untuk perairan-perairan yang terutama di sungai yang menggunakan sungai, salah satu sungai itu adalah buangan limbah. Kadang tiba-tiba mereka buang limbah, air itu berubah, bukan jernih lagi tapi menjadi sangat kuning atau coklat yang mengandung cemaran. Ini yang terjadi. Nah, itu sering terjadi buangan limbah. Yang menjadi permasalahan juga, salinitas ini kadang menjadi tidak stabil, salinitas air, karena ketersediaan antara air laut maupun air tawar itu berbeda.
ketersediaannya. Nah, permasalahan yang lain dalam aspek irigasi adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini ya sering kali ditemui adanya saluran-saluran irigasi yang tersumbat, tanggulnya rusak, pintu airnya rusak dan sebagainya macam. Nah, ini sering terjadi. Yang keempat adalah aspek manajemen. Aspek manajemen dalam hal ini adalah proses distribusi air itu kadang sering tidak merata. Sering tidak merata dan juga kurang koordinasi antara yang kemudian yang menggunakan dengan yang petugas irigasinya yang mengatur tata kelola irigasi. Ini kemudian menjadi kadang jalan sendiri-sendiri, tidak koordinasi secara keseluruhan. Dan yang keempat adalah kelima adalah aspek lingkungan. Dalam hal ini adalah intrusi air laut. Intrusi air laut ini juga akan mempengaruhi aspek dari kualitas yang akan dicapai, kualitas air yang akan dicapai dalam usaha pembudidaya. Jadi aspek lingkungan itu juga sangat mempengaruhi. Intrusi air laut masuk, akumulasi limbah organik di dalam dalam saluran, karena dari sungai pun juga ada kandungan partikel-partikel yang agak besar juga masuk ke dalam saluran air, sehingga ini juga mempengaruhi akumulasi limbah. Itu yang menjadi sebuah catatan bersama. Nah, itu permasalahan pada aspek irigasi. Kalau dalam usaha budidaya secara keseluruhan itu ini beberapa catatan terkait dengan lingkungan dan juga kualitas air. Ya tadi ya, pencemaran, ada eutrofifikasi, ya, fluktuasi suhu dan salinitas yang sangat tinggi, apalagi sekarang ini panas, malamnya dingin sekali segala macam. Nah, itu akan mempengaruhi tingkat stres pada konsumsi oksigen, nafsu makan dan sebagainya pada udang, juga pada ikan atau maupun udang ataupun organisme yang dibudidayakan juga akan berpengaruh sekali di sana. Nah, juga penyakit dan hama. Nah, itu pasti terkait dengan virus, bakteri, jamur maupun predator-predator yang ada, itu juga akan mempengaruhi aspek produksi nantinya. Selanjutnya adalah sarana prasarana teknis, ya, sarana prasarana yang kemudian terbatas yang dipunyai, ya, irigasi kemudian kurang lancar, kincir atau aerasi yang kurang memenuhi. Setelah panen juga pasca panennya, upaya pasca panen juga hampir tidak ada ataupun terbatas. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan sarana prasarana. Penggunaan teknologi budidaya misalkan juga muncul di sana. Terutama sekarang ini, apalagi kemarin sudah kena isu udang, itu juga menjadi sebuah catatan bersama juga. Adanya kandungan logam berat yang kemarin muncul itu mempengaruhi produksi udang juga. Nah, ada juga terkait dengan sosial ekonomi, ya, harga pakan mempengaruhi, kemudian harga jual juga berpengaruh, kadang rendah kadang tinggi, ya. Itu juga menjadi catatan. Serta pasar juga, semakin banyak pasar maka harganya akan semakin kompetitif,
semakin sedikit pasar, maka harganya akan menjadi monopoli harga. Jadi perusahaan atau industri akan menentukan harga. Ya, jadi perusahaan menerima jika harganya sekian, kalau enggak jual sendiri. Ya, kita dengan panen segitu banyaknya mau jual sendiri dengan harga yang kita inginkan tidak masuk dalam pasar juga lama. Jadi kalau semakin banyak pasar atau pembeli maka akan semakin kompetitif harganya. Akan semakin kompetitif harganya. Selanjutnya adalah regulasi. Ya, regulasi dan juga tata kelola. Nah, dalam usaha budidaya, dalam aquaculture ini, yang biasanya yang muncul adalah konflik lahan. Nah, masih ingat mata kuliah sebelumnya, perkuliahan, baik itu manajemen pembenihan maupun manajemen budidaya, tawar, laut, dan payau, bahwasanya syarat utama lokasi usaha budidaya itu adalah dia harus kesesuaian lahan. Lahan itu harus sesuai dengan peruntukannya, dalam arti harus sesuai dengan RT RW kabupaten kota setempat dan juga harus sesuai dengan RZBP 3K dalam mazhab perikanan. Itu harus itu. Terus konflik lahan juga, misalnya saling klaim ada lahan yang kemudian kepemilikan ganda dan segala macam, itu menjadi permasalahan juga. Nah, terus sekarang semakin tingginya degradasi lingkungan tiap semakin hari semakin bertambah buruk dan sebagainya, itu yang akan mempengaruhi keberlanjutan daripada usaha. Itu teman-teman, yang ringan-ringan aja dulu secara keseluruhan umum aja terkait dengan beberapa sistem irigasi dan juga permasalahan-permasalahan umum yang kita dapati dalam usaha budidaya perikanan atau perairan ataupun aquaculture yang ada sekarang. Itu kita lanjutkan kembali di episode selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.